Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji kinerja PPG dalam jabatan Batch 1 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Perkenalkan, saya bernama Nur Indah, NIM 0314237415. Tempat tugas saya di UPTD SDN 014668 Air Genting, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 Pendidikan Agama Islam tahun 2024 pada LPTK Universitas Islam Sumatera Utara Medan. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi menyayangi anak yatim dalam surah Al-Maun pada kelas 5 semester 1 untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan Batch 1 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ibu semua, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita mulai dengan membacakan doa. Ketua kelas hadir? Hadir, Bu. Oke, ayo ketua kelas pimpin teman-temannya membacakan doa sebelum belajar. Ayo. Tertib, baca doa belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal alamin islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa amalan sholihan walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik, terima kasih Ibu ucapkan kepada ketua kelas yang sudah memimpin kegiatan pembelajaran. Sekarang Ibu akan mengabsen, ya. Coba perhatikan teman-temanmu yang di samping. Ada nggak temanmu yang tidak hadir pada pagi hari ini? Semua hadir? Oke, alhamdulillah semuanya hadir. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan menanyakan sesuatu sama kalian. Coba, apa kabar anak Ibu semua? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah baik ya. Jadi gini nak, kalau Ibu tanya apa kabar, anak-anak Ibu semua jawabnya sambil dikepal tangannya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Bisa, Bu. Oke, kita mulai ya. Semangat ya. Apa kabar anak Ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Oke, nah sekarang biar Ibu tahu anak-anak Ibu semangat enggak pada pagi hari ini. Jadi kalau Ibu tanya semangat pagi, jawabnya pagi, 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 luar biasa. Bisa? Ya, Bu. Oke, kalau bisa kita mulai ya. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang Ibu mau nanya, siapa yang masih ingat apa pembelajaran kita yang semalam? Ayo, yang masih ingat tunjuk tangan.
Ibu. Apa materi? Menyayangi anak yatim dalam surah Al-Maun. Iya, bagus sekali. Nah, semalam atau kemarin kita mempelajari tentang menyayangi anak yatim dalam surah Al-Maun. Jadi pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas materi yang sama dengan tujuan yang berbeda. Nah, tujuan apa yang harus kita capai pada kesempatan kali ini? Nah, tujuannya yang pertama anak-anak ibu semua dapat membaca surah Al-Maun dengan tartil. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak ibu semua harus tahu apa isi kandungan dalam surah Al-Maun. Iya. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Nah, sebelum kita masuk materi, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Coba perhatikan. Nah, pertanyaannya itu pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa saja keutamaan menyayangi anak yatim menurut ajaran Islam? Siapa yang tahu? Ayo tunjuk tangan yang tahu. Nah. Oke, betul. Apa lagi? Pahala. Iya, mendapat pahala. Nah, yang kalian jawab itu semua benar. Nah, yang kedua, bagaimana cara membaca surah Al-Maun ya dengan tartil? Siapa yang tahu? Dibaca dengan sesuai hukum tajwidnya. Iya, dibaca sesuai dengan hukum tajwid. Nah, siapa lagi yang tahu apa isi secara umum tentang surah Al-Maun? Ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Pandai. Jadi kita bahas tentang surah Al-Maun dan cara membacanya. Nah, kemudian supaya anak ibu lebih paham tentang materi surah Al-Maun, coba perhatikan video sumber belajar yang ibu akan putar ya. Bisa kan? Ya. Ikhfa. Secara harfiah, ikhfa itu artinya menyembunyikan atau menutupi. Ketika terjadinya hukum ikhfa, yaitu ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu 15 huruf ikhfa, yaitu ada huruf ta, ja, da, la, za, sa, sya, so, do, kaf, to, zo, fa, dan kof. Nah, cara membacanya itu samar-samar. Nah, yang kelima iklab. Iklab artinya mengganti atau mengubah. Terjadinya iklab ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Contohnya pada bacaan min ba'di. Jadi cara membacanya mim ba'di. Karena nun mati atau tanwin tersebut diubah menjadi bunyi huruf mim. Nah, ini nun mati bertemu dengan huruf ba. Maka nun matinya ini diubah menjadi bacaannya mim. Maka membacanya mim ba'di. Kemudian ada hukum bacaan mim sukun. Ada 3. Yang pertama ikhfa syafawi, kedua idgham mutamatsilain atau idgham mimi, dan yang ketiga izhar syafawi. Pertama ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi terjadi ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya samar antara mim dan ba, dan bibir itu ditahan 2 ketika. Nah, ini nah. Sekarang perhatikan lagi ya video tentang surah Al-Maun. Surah Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Fadhalika alladhi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin.
Nah, sekarang coba semua kita membaca surah Al-Ma'un, dimulai dengan membacakan basmalah. Yuk, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah. Nah, sekarang kita bahas tentang isi kandungan surah Al-Ma'un. Nah, coba nak perhatikan. Ya, perhatikan ya. Nah, isi kandungan surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un yang pertama. Coba perhatikan semua ke layar infocus. Yang pertama apa yang dibahas? Atau arti dari surah Al-Ma'un ayat pertama? Iya, orang yang mendustakan agama. Apa itu ciri-cirinya? Yang pertama itu menghardik anak yatim. Iya, menghardik anak yatim. Nah, menghardik anak yatim itu bukan hanya harus memukul, tetapi ucapan juga salah satu yang dapat termasuk menghardik anak yatim. Kenapa? Ucapan yang mencela. Iya. Baru apa lagi? Tidak mau memberi makan orang miskin. Terus apa lagi? Orang-orang yang sholat bisa celaka, ya kan? Apalagi orang yang tidak sholat. Nah, apa itu yang orang-orang yang celaka? Orang-orang yang berbuat ria, pamer akan melakukan sesuatu kebaikan harus dipuji dengan orang lain. Iya. Kemudian apa lagi? Jadi itulah isi kandungannya. Bahwasanya surah Al-Ma'un itu menjelaskan tentang orang yang mendustakan agama. Yang pertama cirinya menghardik anak yatim, tidak mau memberi makan orang miskin, kemudian orang-orang yang lalai dari sholatnya, kemudian apa lagi? Orang yang bermulia dan tidak mau menolong dengan barang yang berguna. Nah, supaya lebih paham lagi nak, ibu ada video tentang surah Al-Ma'un, video nyanyi, jadi kita nanti ikut nyanyi, tapi kita dengarkan dulu ya. Belajar tentang surah Al-Ma'un. Al-Ma'un artinya barang yang berguna. Surat Al-Ma'un 7 ayatnya. Al-Ma'un diturunkan di kota Mekah. Golongan suratnya termasuk Makkiyah. Urutannya ke-107 menjelaskan tentang pendusta agama, yaitu yang suka menyakiti anak yatim, enggan memberi makan ke orang miskin. Oke, semuanya bisa ikuti nanti nak? Bisa. Semua ya. Semua ikut nyanyi. Mari belajar tentang surah Al-Ma'un. Al-Ma'un artinya barang yang berguna. Surah Al-Ma'un 7 ayatnya. Al-Ma'un itu
semua, nah tadi kan kita sudah menyaksikan dan mengamati video sumber belajar. Nah sekarang ibu kan udah bagi kalian menjadi beberapa kelompok, ya kan? Nah ibu bagi menjadi 4 kelompok, ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kemudian di depan kalian coba perhatikan, ada apa namanya itu? Ada Chromebook, ya kan? Nah, jadi ibu udah bagi link lembar kerja yang harus kalian kerjakan atau kalian siapkan. Nah, sekarang boleh berdiskusi dengan teman kelompoknya untuk menjawab atau mengisi sesuai dengan langkah kerja yang ada di link tersebut. Boleh dimulai, Nak. Ayo kerjakan. Sambil diskusi ya, apa jawaban yang benar atau yang tepat? Saudara, ada yang kurang paham? Kelompok lain ada yang kurang paham? Yang kurang paham boleh dipertanyakan sama ibu. Kelas SD aku dulu kebetulan pakai Diklik. Mana jawabannya diklik. Sama pemain. Sama. Ya, nomor 2 nih. Terus lanjut. Kita mau briefing supaya lebih semangat dan lebih fokus. Ayo semuanya boleh berdiri. Berdiskusi dengan teman kelompoknya. Nah, saatnya kita mempresentasikan hasil diskusi kamu. Ayo kelompok 1 ya, kelompok 1 maju ayo Nak. Sama teman-temannya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, soal nomor 1. Itu adalah dalam Al-Quran terdiri dari 114 surah. Surah Al-An'am termasuk urutan
Surat yang ke-107 dalam jumlah D, yaitu 7 ayat. Nomor 2, dalam surah Al-Maun terdiri dari 7 ayat. Bacaan ayat di bawah surah Al-Maun di bawah ini terdapat pada ayat wala yaqutu ala ta'amil miskin. Ayat tersebut dari ayat 3. Nomor 3, dalam konteks hukum tajwid apabila mim mati bertemu dengan huruf mim maka bacaan tersebut termasuk hukum tajwid C, idgham mutamatsilin. Dan contoh pertama dari pasangkanlah potongan ayat surah Al-Maun berikut sesuai dengan hukum tajwidnya. Yang pertama, qawailul lil musallin. Bacaan tersebut hukum tajwid Isyah Syafawi. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, dengar ya, Ibu perhatikan ya jawaban dari mereka. Dari link yang Ibu bagi. Ya, yang pertama, coba nak kita tanggapi dulu. Surah Al-Maun benar nggak? Surah Al-Maun itu jumlahnya 7 ayat. 7 ayat. Kemudian bacaan wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ayat keberapa senang? Ya, berarti sudah benar. Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1. Sekarang anak-anak itu semua, halo. Waktunya kita menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ayo, kesimpulan yang pertama apa nak? Surah Al-Maun dibaca harus dengan sesuai hukum tajwid. Ada berapa hukum tajwidnya? Ada 5. Kalau tentang hukum mati ada berapa? 3. Isyah Syafawi, Iqbal Tawari, Iya, idgham mutamatsilin. Iya, kemudian isi kandungan surah Al-Maun menjelaskan tentang apa nak? Pendusta agama. Pendusta agama. Ada apa aja ciri-cirinya? Iya, mengabdi anak yatim. Kemudian iya, kemudian apa lagi? Iya, berwaria. Terus iya, layan sholat. Terus apa lagi? Iya, apa lagi nak? Iya, tidak mau membantu dengan barang yang berguna. Iya, nah sekarang ayo siapa yang mau memberikan refleksi pada pembelajaran kita? Oke, ayo sini nak. Sini. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi saya pada pagi hari ini, saya senang dapat berdiskusi dengan kelompok saya. Saya dapat memainkan kelompok dengan benar. Beberapa hari kami hanya bisa menulis dengan pena dan buku.